Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau dalam bentuk kolom. Untuk bentuk penulisan fungsi VLOOKUP adalah sebagai berikut. Sama dengan kemudian VLOOKUP kurung buka lookup value. Lookup value itu adalah nilai sebagai dasar data. Kemudian titik koma kalau dalam komputer, kalau dalam HP Android yaitu dengan menggunakan tanda koma, yaitu tabel array. Tabel array ini adalah range tabel yang dibaca. Kemudian kolom index number. Nah, kolom index number ini merupakan nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel. Nah, setelah itu baru range lookup. Range lookup ini berisi true jika tabel diurutkan atau berisi false jika data tabel tidak diurutkan. Biar lebih mudahnya, sekarang kita langsung aja praktek. Nah, di sini disajikan 3 buah tabel. Ada tabel mobil, tabel tarif sewa, dan tabel daftar sewa mobil. Kita harus menentukan jenis mobilnya apa, kemudian tarifnya berapa, dan total biayanya berapa. Untuk jenis mobil ini kita menggunakan rumusnya rumus VLOOKUP. Sedangkan tarif itu menggunakan HLOOKUP. Untuk total biaya nanti dikali aja lama sewa dikali dengan tarif. Nah, untuk jenis mobil kenapa menggunakannya VLOOKUP? Nah, untuk jenis mobil ini ada jenis-jenis mobilnya itu ada di kolom tabel mobil. Kita lihat kolom jenis mobil di tabel mobil. Nah, ini datanya itu vertikal apa horizontal? Nah, kalau vertikal itu dari atas ke bawah. Kalau sepertinya horizontal dari kiri ke kanan. Nah, untuk kolom jenis mobil di tabel mobil ini kolomnya itu vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi kita ngambil datanya secara vertikal, otomatis menggunakan rumusnya VLOOKUP. Nah, untuk rumusnya kita akan langsung tuliskan aja di sini. Klik di kolom jenis mobil, tabel daftar sewa mobil. Di sini klik. Kemudian klik edit. Nah, tuliskan rumusnya yaitu sama dengan kemudian VLOOKUP karena kita ngambilnya dari tabel yang datanya secara vertikal. Nah, kalau mau besar semua boleh, misalnya hurufnya VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, ini yang dijadikan dasar datanya itu apa untuk tahu jenis mobilnya? Ini itu Honda, Daihatsu. Nah, itu data yang diambilnya itu dasarnya itu dari kode mobil. Jadi jika kode mobilnya M101 maka Daihatsu, jika kode mobilnya M102 itu Honda. Jadi yang dijadikan nilai dasar datanya yaitu kode mobil. Klik di sini di sel B14. Nah, di sini. Jadi yang sejajar ya. Nah, di sini sel B14, kemudian koma. Nah, untuk tabel arraynya yaitu tabel yang dijadikan acuan. Nah, yang dijadikan acuan itu adalah tabel mobil yang di atas. Silakan diblok. Nah, ini di bloknya cukup sampai B6 aja. Ini kelebihan. Kurang. Oke, nah kalau sudah diblok, jangan lupa fungsinya harus diabsolutkan untuk yang di tabel array ini. Kenapa diabsolutkan? Biar terkunci, biar tidak berubah. Untuk cara mengabsolutkannya, silakan klik di sel ini. Nah, kemudian kita gunakan absolute yang S2, fungsi absolute. Nah, ini. Oke, kalau sudah, klik di sini, kemudian koma. Nah, di sini jenis mobil itu di tabel mobil ada di kolom 1 atau di kolom 2. Nah, kolom 1 kode mobil, kolom 2 jenis mobil. Itu adanya di kolom yang kedua. Jadi kita klik kedua.
Oke, nah kemudian kita tulis aja palse berikutnya. Oke, kalau sudah silakan kurung tutup, enter aja. Nah, ini langsung otomatis. Sekarang kita drag aja. Untuk mendragnya, klik di sini, kemudian ke tool, view, nah copy, kemudian di drag di blok sini, kemudian paste. Nah, ini langsung otomatis. Untuk tarif itu menggunakannya fungsi lookup. Fungsi lookup itu apa? Fungsi lookup itu berguna untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau baris. Untuk bentuk penulisannya yaitu sebagai berikut, sama dengan lookup, kemudian kurung buka lookup value yaitu nilai sebagai dasar datanya, kemudian koma tabel array yaitu range tabel data yang dibaca, kemudian raw index number yaitu nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam suatu tabel, kemudian range lookup. Range lookup itu yaitu berisi true jika tabel data diurutkan atau berisi false jika tabel data tidak diurutkan. Biar lebih mudahnya, sekarang kita langsung aja praktek. Nah, di sini kita lihat untuk tarif ini datanya ada di tabel mobil, atau tabel tarif sewa per hari atau tabel daftar sewa mobil. Nah, di sini untuk tarif itu ada di tabel tarif sewa per hari. Kita lihat ini datanya dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Nah, ini menyamping ya, dari kanan ke kiri. Karena ini menyamping atau horizontal, kita menggunakannya fungsi lookup. Langsung aja di sini kita ketikkan rumusnya, sama dengan lookup, kemudian kurung buka. Nah, yang dijadikan dasarnya itu apa untuk menentukan tarif? Nah, ini sama, yang dijadikan nilai dasarnya itu adalah kode mobil. Jadi klik aja di sini kode mobil, oke. Kemudian koma, tabel array. Tabel arraynya dari mana? Nah, dari sini, tabel tarif sewa. Silakan kalian blok. Nah, sampai sini tabelnya. Jangan lupa untuk diabsolutkan fungsinya. Caranya klik di sini selnya, kemudian cari yang S-nya 2 atau tanda dolarnya 2. Kalau sudah, klik di sini, kemudian koma. Nah, di sini tarif sewa itu yang ini nih, tulisan 500.000, 400.000 adanya di baris ke-1 atau di baris kedua. Nah, ini adanya di baris kedua. Jadi baris 1 itu yang kode mobil, tarif sewa itu ada di baris kedua. Nah, jadi silakan diketik angka 2. Kemudian tuliskan huruf palse. Kalau sudah, kurung tutup. Kita lihat hasilnya. Nah, ini langsung otomatis ada. Nah, kita akan drag. Kalau dalam Android itu caranya harus di copy dulu ke view ya, view, kemudian copy, kemudian di blok, kemudian paste. Nah, perhatikan ya, kalian kalau sepertinya menulis angka 500.000, 400.000, 300.000, dan 200.000 itu menulisnya tidak usah pakai tanda titik. Jadi nanti kalau sepertinya mau otomatis, kalian tinggal klik aja tanda koma yang ini. Misalnya di sini Ibu contohkan dulu ya. Nah, di sini. Nah, misalnya kalau sepertinya menulis itu, oke, unduh dulu. Nah, ini ditulis aja 500.000 tanpa tanda titik, kemudian baru klik yang ini titiknya atau komanya yang ini ya. Nah, untuk total biaya sama dengan lama sewa ini dikali dengan, kalau kali itu rumusnya menggunakan tanda bintang, dikali dengan tarif. Kalau sudah, enter. Kemudian di copy dulu, jangan lupa klik copy, kemudian di paste. Oke. Nah, itu hasilnya. Mudah kan ya untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini?
Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.